Bagaimana caranya mengenali investasi ini cukup aman atau tidak, sehingga kamu tidak akan menjadi seperti Patricia Go maupun 6.000 nasabah lainnya yang seperti ini. Bahkan, this is not the first time, dan ini udah terulang-ulang berkali-kali, bahkan sebelum peristiwa ini mencuat di media massa, di sosial media. Oke, so watch this video teman-teman, karena video ini penting sekali. What's up everyone, welcome back di Teto Mega TV dengan saya Clara Angeline. Di video hari ini kita mau membahas nih tentang maraknya dunia investasi. Karena kebetulan di channel kita memang salah satunya membahas tentang money mindset, law of attractions, dan juga money management. Dan tentunya kita juga akan membahas tentang investasi. Nah teman-teman, akhir-akhir ini teman-teman juga pasti tahu dong tentang kasusnya, saya ngomong aja nggak apa-apa ya, Patricia Go, yang menurut dia uangnya digelapkan oleh satu koperasi. Ya, saya tidak akan sebutkan di sini. Nah, tetapi yang akan saya sebutkan, yang akan kita bahas di video hari ini itu adalah bagaimana sih kita menentukan investasi itu aman atau enggak sih, dan apakah masuk akal. Nah, jadi kenapa aku bisa ngomong seperti ini, teman-teman? Karena saya juga sudah ngalamin jatuh bangunnya. Jatuh bangunnya istilah kata bukan pertama kali dan bukan sekali, saya pernah kena. Dan kalau saya kena, yang saya bilang saya pernah kena, itu artinya saya juga pasti kena ratusan juta, miliaran juga pernah. Ya, jadi dulu tuh pernah lagi maraknya yang istilah kata nih simpan pinjam atau pegadaian emas. Nah, jadi kita memberikan uang kita dan kita dapat emas, tapi nilainya di bawah, tapi nanti ada nilai investasinya, ya seperti itu. Dan juga saya juga pernah kena yang sejenis seperti yang dialami oleh Patricia Go gitu kan. Jadi seperti uang saya ya sekitar segitu juga, itu juga hilang lenyap. Nah, akhirnya sekarang itu saya punya rule of thumb. Rule of thumb itu artinya dari pengalaman-pengalaman ini, dan ini nggak ada di textbook gitu kan. Saya membuat aturan saya sendiri, dan sehingga saya sadar saya mulai mengenali investasi yang lebih aman, yang jauh lebih aman dan benar-benar aman itu seperti apa, dan yang tidak itu bagaimana. Hari ini kita mau ngeliat nih. Nah teman-teman, kalau kamu misalnya berada di posisi seperti teman-teman kita yang seperti Patricia Go, karena ternyata Patricia is not the only one who get affected ya. Dia bukan satu-satunya yang dalam tanda kutip jadi korban dalam hal ini. Pasti tertarik nggak sih dapetin profit gitu kan ya, keuntungan bunga 8-9% per tahun ya sebenarnya. Sedangkan bunga di Indonesia itu sekarang sudah di bawah 4%, itu untuk deposito. Menarik dong ya teman-teman, karena katanya sewajarnya kalau kita mau mengembangkan uang kita lebih cepat, kita harus cari yang bunganya lebih cepat. Nah ini yang berdasarkan pengalaman saya sih teman-teman. Kalau lihat dari model bisnisnya itu sebenarnya masuk akal ya, koperasi itu masuk akal. Istilah kata dia maksudnya mengumpulkan dana dan dikelola ya teman-teman. Saya sudah pernah ditawarin banyak sekali oleh koperasi-koperasi gitu ya. Ada yang mengelolanya di bisnis mereka yang lain. Jadi biasanya tuh pengelolanya atau manajemennya sudah punya bisnis lain. Waktu itu pernah ditawarin punya bisnis truk gitu kan ya, punya bisnis transportasi, lalu punya bisnis ini dan itu. Sebenarnya didirikannya koperasi ini tujuannya adalah seperti bank ya teman-teman ya. Istilah kata dia mengumpulkan dana dari masyarakat, dia kelola supaya hasilnya bisa dikembalikan. Nah, kita kembali lagi teman-teman. Kalau ini ngomongin soal koperasi, prinsip dasar koperasi itu sebenarnya nggak jelek dan itu baik, adalah demi anggota untuk anggota gitu ya, mengumpulkan dana lalu dikelola untuk anggota. Yang salah adalah ketika ini menurut saya ya, itu ada jumlah yang dijanjikan dan jumlah itu tidak bisa dipenuhi. Kalau ngelihat dari hukum koperasi, karena waktu itu saya dan teman-teman, saya pernah membantu orang bikin koperasi juga. Tapi kalau ngelihat dari hukum koperasi sebenarnya, biasanya itu adalah keuntungan yang didapat baru dibagikan kepada masyarakat, gitu ya teman-teman. Nah, artinya sebenarnya nggak bisa dipatokin juga keuntungannya berapa. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah teman-teman sebenarnya ya, seberapa kredibelnya perusahaan yang ada di belakang koperasi ini, dan bagaimana bisnisnya itu bisa sustainable dalam jangka panjang. Istilah kata nih, kalau dia mengumpulkan dana dan dia nggak bisa kelola atau istilah kata macet, dalam hal ini koperasi simpan pinjam ini di perusahaan di belakangnya itu perusahaan finance gitu ya, dan dia tidak bisa mengelola macet.
banyak kredit macet, nggak bisa, pokoknya tidak ada perputaran uang. Artinya dia tidak bisa mengembalikan dana kepada para anggota koperasinya itu. Nah, di sini flows-nya. Nah, gimana caranya kita ngelihat investasi itu aman atau enggak? Satu, biasanya yang saya lihat itu teman-teman adalah bisnis apa yang ada di belakangnya dan siapa. Karena model bisnis itu mungkin bisa benar ya, model bisnisnya bagus. Tetapi kalau pengelolanya itu benar-benar orang yang nggak kredibel, perusahaan atau manajemen yang nggak kredibel, nggak profesional, maka itu akan jong. Ya. Istilah kata, ya duit lu bakal kemakan, itu satu. Ada juga yang memang mereka mengumpulkan dana dari masyarakat. Dari awal model bisnisnya itu udah nggak masuk akal. Nah, tentang yang seperti ini ya teman-teman, saya akan bahas di video berikutnya gitu ya teman-teman ya. Jadi yang kalau seperti ini, kamu tuh udah harus istilah kata tuh alert dari awal gitu, udah istilah kata aware dari awal. This is too good to be true. Sebenarnya apakah ada investasi, jenis-jenis investasi yang benar-benar bisa menghasilkan 8, 9, 10%? Ada teman-teman. Tetapi yang istilah kata resikonya diperkecil itu juga ada. Nah, itu gimana kita ngelihatnya? Bener kan ya teman-teman? Nah, jadi kita balik lagi ya. Kita bedakan kalau memang tujuannya si manajemen itu dari awal itu adalah nipu ya. Dan actually kamu tuh udah bisa ngelihat dari awal ya. Kalau sekarang tuh gue udah bisa ngelihat, bukan istilah kata dalam arti gue udah bisa nebak ini kira-kira bakal sampai kemana gitu ya. Tapi kalau dalam kasusnya yang ini ya Patricia Go, saya tidak akan ngomong gitu ya apakah ini penipuan atau enggak. Tetapi maksudnya ya biasanya nih saya akan melihat satu ya, apa bisnis di belakang perusahaan yang menawarkan itu ya, dan apakah pengelolaannya benar ya, dan manajemennya siapa yang ada di situ, orang-orang siapa, jadi petinggi-petingginya itu siapa, apakah bisa dipercaya, punya track record yang baik dan benar. Makanya nama baik itu penting banget teman-teman. Dan satu lagi sih teman-teman, setiap investasi itu punya resiko ya, setiap investasi punya resiko, makanya jangan serakah. Istilah kata, jangan pernah meletakkan semuanya itu di semua uangmu, semua telur-telur kamu di satu keranjang. Kalau untuk saya, yang paling penting itu adalah manajemen keuangan. Jadi penting banget kita tahu gitu ya, kita benar-benar tahu berapa persen sih uang kita yang istilah kata nih jatah investasi gitu ya. Dan jatah investasi ini tidak boleh sama sekali nyangkut kebutuhan utama lainnya ya. Jadi investasi bukan tujuannya untuk mengembangkan uang dengan cepat. Kalau kita punya pemikiran seperti itu udah salah. Itu yang akan membuat kita menarik jenis investasi yang malah menjebloskan kita. Nah, yang kedua, kamu juga kudu tahu yang namanya risk profile kamu ya. Saya pernah membahas satu video tentang risk profile, kamu perlu cek di sini sehingga kamu tahu kamu mau meletakkan investasi kamu itu seperti apa. Ya, istilah kata apakah kamu memang risk profile-nya tuh yes, gue berani dan bisa beresiko tinggi, atau saya yang menengah, atau saya justru yang sangat rendah. Ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Kamu cek video kita ya, itu penting banget. Nah, jadi itu sih pesanku teman-teman, supaya kamu juga nggak sakit hati seperti ini. Kalau misalnya let's say kalau misalnya 2 miliar itu adalah the only money you have dan kamu masukin semua, itu udah salah dari awal dari manajemen keuangannya. Oke? Dan yaitu apakah saya, kalau misalnya pernah ditanya, apakah saya punya jenis-jenis investasi yang seperti itu? Ada. Tetapi saya saya mengerjakan PR saya dan saya melakukan pengecekan sebelum saya dengan secara emosional meletakkan uang saya. So, yang paling penting dari permainan uang itu ada 3 teman-teman. 1, money management yang tepat. Entah kamu mau masukkan itu investasi di saham atau di yang seperti ini. Kedua, emotional, ya, mental, psikologi. Ya, psikologi kamu atau mental kamu itu jauh lebih berperan dalam hal mengembangkan uang dibandingkan kemampuan kamu untuk mengelola ini sendiri. Ketiga, invest in yourself. Ya, invest in yourself, karena banyak sekali orang yang nggak mau pusing, punya duit tapi nggak mau pusing, dia tinggal istilah kata dalam tanda kutip seperti ini menitipkan uang. Itu menurut saya agak kurang bijaksana. You have to know how your money works, ya. Sebenarnya teman-teman, yang namanya uang itu kan energi ya, teman-teman tahu kalau udah ada di channel kita, udah nonton beberapa video di channel kita pasti tahu money is energy. Nah, energi dalam diri kita itu sebenarnya menarik kesempatan-kesempatan yang seperti itu. Istilah kata nih teman-teman, kalau energi dalam diri kamu tuh bersih ya, keyakinan yang ada di dalam diri kamu tuh bersih,
kesempatan-kesempatan opportunity seperti itu, walaupun datang, dia tidak akan menjadi trigger atau penarik sehingga kamu menjadi wow. Tetapi biasanya kalau misalnya dulu seperti saya gitu ya, ketika saya melihat ada pola berulang, kenapa ini terjadi berkali-kali? Gue kerja setengah mampus, udah ngumpulin duit, tetapi abisnya justru di tangan penipu-penipu ya. Kalau nggak penipu atau bisnis yang istilah kata bangkrut. Nah, setelah saya melihat, itu sebenarnya teman-teman penyebabnya tuh ada di dalam diri kita. Jadi hati-hati banget teman-teman, yang ada namanya tuh di dalam diri kita tuh money trauma lah, yang istilah kata tuh belief-belief yang salah tentang uang, karena itu bisa banget narik. Dan kita tuh ada workshopnya teman-teman khusus untuk yang ini, kalian bisa kontak di sini untuk workshopnya dan cek our ID video tentang hal-hal ini. Teman-teman, kamu bisa subscribe di channel kita karena minggu depan kita akan membahas yang mana dan bagaimana kamu mengenali investasi yang memang sudah kelihatan tanda-tandanya bodong dari awal. Sehingga kamu punya senjata untuk melindungi diri kamu, melindungi hasil usaha, hasil kerja kamu yang sudah dari awal, yang istilah kata tuh gile susah payah gue dapet, gimana cara ngembangin, bukan gimana cara menghilangkan. Setuju? Jangan lupa cek our other video, terutama beberapa video rekomendasi yang saya berikan, ada linknya di deskripsi di bawah ini. Dan saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.